Di jantung kepulauan Indonesia, tempat matahari terbenam lebih awal dan hutan membisikkan rahasia pada malam, sebuah desa terbalut keheningan. Udara dipenuhi aroma hujan dan samar-samar aroma bunga Kamboja yang sedang mekar. Penduduk desa berbicara dengan nada lirih, mata mereka melirik ke arah rumah tua lapuk yang berdiri sendiri di tepi lahan terbuka. Konon, rumah itu dihantui oleh arwah gelisah seorang gadis muda bernama Dewi, yang cintanya yang tragis telah padam bagai lilin tertiup angin. Aku pernah melihatnya, bisik Lina kepada sahabatnya Kartika saat mereka menimba air dari sumur, bayangan mereka membentang panjang di tanah. Bulan lalu, dia berdiri di sana, di dekat pohon beringin, matanya bersinar bagai bara api di kegelapan. Kartika menggigil, tangannya mencengkeram ember air. "Mengapa dia muncul di hadapanmu?" Lina mengalihkan pandangan, suaranya nyaris seperti gumaman. Katanya dia mencari jiwa untuk berbagi duka abadi. Seseorang yang dapat memahami kedalaman cinta dan keputusasaannya. Legenda menceritakan tentang kutukan yang menimpa Dewi berabad-abad lalu. Kutukan yang hanya akan memungkinkannya keluar dari alam bayang-bayang dan memasuki dunia orang hidup ketika bulan berada di puncaknya. Penduduk desa telah lama meninggalkan rumah itu, meninggalkannya dalam cengkeraman waktu dan alam. Namun, rasa ingin tahu Lina telah membawanya lebih dekat ke tempat terlarang itu. Dan kini ia mendapati dirinya tak terelakkan terhubung dengan kisah tragis arwah tersebut. Malam bulan purnama mendekat, dan Lina merasakan tarikan yang tak tertahankan ke arah rumah itu. Ia telah mendengar bisikan cinta Dewi yang hilang, gemas saat-saat terakhir mereka bersama, dan ia tak bisa lagi mengabaikan rasa sakit di hatinya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mendekati rumah itu, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang di dadanya. Di dalamnya, dinding-dinding dihiasi cat yang mengelupas dan permadani pudar yang bercerita tentang masa-masa yang lebih bahagia. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, dan udara terasa pengap dengan aroma debu dan pembusukan. Namun di tengah kegelapan, ada cahaya lembut, mercusuar dalam kegelapan yang semakin kuat saat ia menaiki tangga. Di lantai atas, di ruangan yang dulunya kamar pengantin, ia menemukan Dewi. Mata roh itu, yang dulu dipenuhi cinta, kini membara dengan keputusasaan yang hebat yang membuat Lina merinding. "Kau datang," suara Dewi bagai desahan angin di antara pepohonan. "Aku telah menunggu seseorang sepertimu, seseorang yang tahu sakitnya cinta tak berbalas." Lina melangkah maju, jantungnya berdebar kencang. "Apa yang kau inginkan dariku?" Tangan halus roh itu terulur, dan saat menyentuh pipi Lina, ia merasakan luapan emosi yang begitu kuat seperti disambar petir. Kenangan membanjiri pikirannya, cinta yang hilang ditelan waktu, janji yang tak terpenuhi, dan kutukan yang mengikat Dewi di rumah itu. "Aku ingin kau mematahkan mantranya," bisik Dewi. "Temukan amulet itu, yang menyimpan esensi cinta sejatiku, dan kembalikan padaku." Konon, jimat itu tersembunyi jauh di dalam hutan, dijaga oleh bayangan-bayangan yang pernah merenggut Dewi. Lina tahu bahaya yang menantinya, roh-roh jahat yang berkeliaran di malam hari, tetapi ia merasa terdorong untuk membantu. Dengan anggukan, ia menerima pencarian itu, didorong oleh campuran rasa kasihan dan harapan bahwa dengan membebaskan Dewi, ia juga akan menemukan kedamaian. Hutan itu bagaikan labirin teror, setiap langkah membawanya semakin dekat ke jantung kegelapan. Bayangan-bayangan itu semakin tebal dan hidup, membungkusnya bagai pelukan kekasih. Namun ia terus maju, dibimbing oleh kehangatan aneh yang seakan terpancar dari lubuk hatinya. Ketika akhirnya ia menemukan jimat itu terselip di lekukan pohon raksasa. Permukaannya yang berkilau memantulkan cahaya bulan. Saat ia meraihnya, bayangan-bayangan itu melingkarinya, mengencang seperti jerat. Namun ia tidak berteriak. Sebaliknya, ia merasakan kenyamanan yang aneh, seolah-olah ia ditarik ke tempat yang hangat dan aman. Perjalanannya kembali ke rumah penuh bahaya, tetapi ia keluar tanpa cedera. Jimat itu tergenggam erat di tangannya. Arwah Dewi melayang cemas, matanya berbinar penuh harapan. Saat Lina mengalungkan jimat itu di leher Dewi, ruangan itu bermandikan cahaya keemasan yang lembut. Bayangan-bayangan itu menjauh, dan untuk sesaat, waktu seolah berputar balik. Dewi kembali muda, cintanya utuh dan hidup di dalam dirinya. Namun momen itu berlalu begitu cepat. Arwah itu menatap Lina dengan duka yang begitu dalam, seakan menatap ke dalam jurang. "Harganya," bisiknya. "Kau harus membayar harganya." Dan dengan senyum terakhir yang memilukan, saripati Dewi mengalir ke dalam Lina, meninggalkan arwah itu sebagai kenangan yang memudar.
Penduduk desa terbangun keesokan paginya dan mendapati Lina berdiri di dekat pohon beringin. Matanya bersinar dengan cahaya dari dunia lain. Kisah rumah berhantu itu telah menjadi legenda, tetapi mereka yang mengetahui kebenarannya berbisik bahwa bukan rasa takut yang kini bersemayam di sana, melainkan cinta yang begitu kuat hingga telah merenggut jiwa lain. Dan pada malam bulan purnama, jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda masih dapat mendengar desahan angin, gema lembut cinta abadi Dewi, yang selamanya terjalin dengan bayang-bayang penebusan dosanya.